Halo kunci-kunci, balik lagi bersama aku Mbak Kunyah terus. Selamat Natal sebelumnya, selamat menuju tahun baru juga. Yang nggak merayakan Natal tapi holiday kan ya, liburan kan ya. Jadi selamat liburan. Oke, hari ini nggak ada yang spesial sama sekali. Eh, aku cuman pengen makan Indomie sama ayam goreng pemuda, nggak pedes juga, ayamnya juga cuma 2, Indominya cuma Indomie jumbo 1. Jadi honestly nothing special gitu. Terus ngapain bikin konten, pengen aja kangen. Sambil ngomong sesuatu lah. Anyway, kenapa aku pengen makan ini, karena aku barusan liburan dari Jepang. Terus di akhir-akhir liburan, gara-gara ponakanku tuh kecil kangen Indomie, jadi aku juga kangen Indomie jadinya gitu. Anyway, makanan-makanan Jepangnya, video-videonya bakal aku upload ntar berapa ini, tapi aku belum proses, terutama yang snack-snack belum aku buka, soalnya ada beberapa review makanan aku sempet foto tapi nggak tak review. Ada yang aku review tapi singkat-singkat, nggak tahu, mungkin mau aku jadiin satu, mau aku jadiin beberapa satu atau short aku nggak tahu, belum kepikiran gitu. Tapi tungguin aja yang tentang makanan Jepang. Mari kita makan. Sebelum makan, mari kita berdoa. Oke, sebenarnya aku udah tahu sih mau bahas topik apa. Biar nggak kepotong banget gitu ya. Ini sebenarnya yang aku mau bahas ini, I don't know, aku nggak tahu gimana cara bilangnya. Awalnya dari topik dari tragedi Agus Daksa, tahu ya? Ada orang di Lombok, di NTB, tapi dia sepertinya, kalau dari namanya sepertinya sepertinya orang Bali, sepertinya, tapi kejadian di Lombok, dan dia buntung 2 tangannya, jadi dia nggak punya tangan. Terus dia dituduh memperkosa seorang cewek, gadis gitu, gadis muda. Tentu aja di awal, terus dia bilang, mana mungkin aku ini pakai baju lepas baju itu ditolongin sama ibuku, mana mungkin aku memperkosa orang gitu. Pasti sebenarnya mau sama mau, poinnya dia seperti itu, mau sama mau. Tapi dan waktu aku nonton video itu, bukan nonton video, pokoknya kasus itu mencuat, aku nggak nonton videonya sih, tapi aku sempat tertarik ada apa ini, terus aku ngikutin kalau ada beritanya, nggak nyari juga, tapi kalau ada beritanya aku ngikutin. Terus dia ada berita lah, dan gimana mungkin kan dia buntung, nggak mungkin kan dia buka celananya sendiri gitu ya, pasti dibukain sama ceweknya kan, dia nggak bisa buka celananya sendiri gitu. Jadi aku pikir iyalah, kayaknya nggak mungkin dia memperkosa gitu, pasti dia mau sama mau tuh something wrong, maybe the girl was not satisfied or something, they have agreement or something and something went wrong like that. Tapi ternyata terus yang laporin nggak cuma 1 orang itu gitu, si cewek ini, aku lupa namanya, aku nggak mau nyebut kan, bener-bener lupa namanya. Tapi terus ternyata setelah itu dilaporin dan di blow up, ternyata yang kemudian melaporkan itu ada 6 atau 16 cewek itu.
Lisa dari Jepang kangen Indomie. Anyway, ramennya Jepang enak-enak sih, tapi beda sama micinnya itu nggak ada gitu, nggak ada sambelnya juga. Ini gimana sih ayamnya? Aku review ayam goreng pemudanya kali ya. Ayam goreng pemuda ini ayam goreng asli Surabaya, zamanku kecil dulu itu ada di Jalan Pemuda. Jadi kayak ayam ungkep gitu, bumbu kuning kalau nggak salah, terus digoreng, that's it gitu, nggak ada kayaknya nggak ada tepung gitu, cuma digoreng. Terus aku lupa, terus kemudian itu beken banget dulu, rame banget, tapi kemudian kebakaran gedungnya di Jalan Pemuda itu, terus sempat hilang. Sekarang terus buka cabang di mana-mana. Aku nggak tahu ini asli apa enggak, yang asli apa enggak, kayak gitu. Kalau seperti biasa online, tapi lumayan sih, rasanya familiar sih, rasa ayam gorengnya familiar dengan rasa ayam goreng pemuda yang pernah aku ingat waktu zaman kecil. Rasanya kayak ayam ungkep bumbu kuning, cuman rasanya lebih kering, jadi nggak terlalu juicy gitu. Aku nggak tahu, mungkin cara gorengnya yang spesial, jadi khas gitu, atau ada bumbunya yang bikin spesial. Anyway, balik ke masalah Agus. Ada 6 atau 16 korban, tapi intinya nggak cuma satu gitu. Dan pelecehannya juga enggak hanya diperkosa, enggak hanya memperkosa, tapi poinnya tetap pelecehan seksual. Either satisfied him, the girls was told to satisfy him with, I don't know, or he did something to the girl, seperti itu. Nah, tapi dari beberapa pelapor, MO-nya kelihatan bahwa MO-nya itu ini dia mentarget cewek-cewek yang lagi galau, dia deketin, lalu kabarnya si Agus ini pinter ngomong, jadi cara ngomongnya kayak motivator gitu, pinter ngomong sehingga si cewek ini akhirnya ngerasa deket sama dia dan curhat segala kehidupannya dia ke Agus gitu ya. Kemudian diikuti dengan setelah seperti itu, terus diikuti dengan ajakan religius ajakan bukan keagamaan tapi kepercayaan untuk mandi suci. Akhirnya si cewek itu bonceng si Agus untuk ke motel, dan di motel itulah mereka terjadi itu perkosa atau pelecehan seksual. Oke. Aku berusaha memahami, walaupun sampai sekarang aku tidak paham. One thing, satu yang pasti, si Agus ini manipulatif pasti ya. Kalau memang kejadiannya memang benar bahwa dia memperkosa, kenapa akhirnya kita sepakat oke lah, pokoknya dia benar melakukan itu. Jadi tapi bukan memperkosa jatuhnya, atau sorry kayaknya jatuhnya memperkosa tapi dengan paksaan, karena ketika sampai di hotel akhirnya dia bilang ayo kita main,
ceweknya pasti tidak mau, tapi kemudian dia si Agusnya ini bilang bahwa kalau kamu nggak mau rahasiamu aku kasih tahu ke orang tuamu. Rahasia yang dia udah cerita ke sama si cewek itu, udah cerita ke Agus, berceritain sama orang tuanya. Akhirnya si cewek ini terpaksalah mau melakukan apa yang diminta sama si Agus. Itu poinnya, itu poin perkosaannya. Oke. Aku tidak ingin menyalahkan korban alias si cewek-cewek, karena apapun, seberapa bodoh cewek-cewek itu, tetap korban tidak bisa disalahkan. Tapi harus kita akui, itu adalah keputusan bodoh. Kalau memang benar seperti itu ya, kalau memang benar bahwa mereka terpaksa melakukan karena takut rahasianya dibongkar oleh Agus ke orang tuanya, menurutku itu tindakan, itu keputusan bodoh. Gini, tapi aku juga nggak tahu seberapa penting seberapa penting alat vital mereka itu menurut mereka. Itu dulu. Paham nggak maksudnya gini, kita ini kan kalau ada sesuatu yang harus kita putuskan, semuanya gini, segala di sepanjang hidup kita itu kita harus membuat keputusan. Ketika kita membuat keputusan itu kan harusnya dengan akal sehat, dengan logika, gitu ya. Dimana ketika kita memutuskan, kita harus dengan logika. Ya benar, mereka lagi galau sehingga mungkin tidak berpikir dengan benar. Oke, whatever itu. Tapi apakah tidak ada sedikit pun logika ketika pada titik itu dia dipaksa atau ditawari dengan paksa atau diancam dengan si Agus bahwa kamu tak perkosa, kamu ngelakuin dengan aku, atau rahasiamu tak sebarin ke orang tamu. Ketika ada dua opsi itu semua orang pasti punya dua opsi ya, pasti punya pilihan ya atau tidak kan ya. Ini opsinya nih, kita main atau rahasiamu tak bongkar. Nah harusnya kan berarti kan secara logika kita bisa memutuskan dengan resiko yang resiko mana yang lebih merugikan kita, atau dibalik hal apa, keputusan apa yang lebih menguntungkan buat kita. Kalau nggak ada berarti yang memiliki kerugian lebih sedikit buat kita. Nah yang aku tidak tahu dan yang aku pertanyakan itu adalah apakah alat kemaluan mereka itu lebih tidak penting dibandingkan rahasia mereka.
atau kalau dibalik, apakah rahasia mereka itu jauh lebih suram daripada alat kemaluannya mereka? Paham nggak? Misal, kalau aku, maksudku gini, misalnya rahasia, yang jadi pertanyaan adalah rahasianya itu sedalam apa, sesuram apa, sehingga mereka lebih memilih untuk diperkosa daripada rahasianya dibongkar. Itu yang aku tidak paham. Untuk anak seorang gadis, untuk seorang gadis gitu. Kan bukan pejabat ya. Kan cuma anak kuliah. Jadi dalam apa? Apakah dia pakai narkoba misalnya? Apakah kalau dia pakai narkoba dan orang tuanya tahu, itu lebih buruk daripada apakah kalau orang tuanya tahu dia pakai narkoba itu lebih buruk daripada dia diperkosa? Buat orang tuanya lebih buruk mana? Tahu anaknya pakai narkoba atau tahu anaknya diperkosa sama orang? Kecuali ini rahasia terbesarnya adalah aku pernah membunuh orang gitu ya. Wah, aku nggak tahu lagi gitu. Itu maksudku. Jadi aku nggak mau ngejudge, cuman yang aku mau sorotin di sini adalah ketika kita mau dalam kondisi apapun, ketika kita harus buat keputusan, kita harus mikirin secara jangka panjang akibatnya apa. Tapi kan mereka nggak dalam kondisi sehat betul. Itu juga yang aku mau ini. Mereka lagi galau dan lain-lain. Itu yang aku mau tekankan. Pentingnya belajar untuk berpikir logis. Aku bukan ahlinya, aku juga orangnya termasuk emosional, cuman aku juga belajar, semakin hari semakin belajar untuk ketika emosi, aku tidak mengambil keputusan dan aku berlatih untuk menyampingkan, atau aku berlatih untuk tetap berpikir logis ketika dalam kondisi emosional. Contoh paling gampang, jadi ketika kita emosional, kita tetap harus bisa mengontrol tindakan kita untuk tetap logis. Itu paling gampang. Lagi marahan sama pacar, sampai kamu lempar, logis nggak? Jawabannya enggak.
karena tidak ada hubungannya antara kita marah sama pacarmu selingkuh misalnya, terus solusinya dengan tindakanmu melempar HP, itu nggak ada hubungannya. Karena satu, HP itu bukan pacarmu. Jadi ketika kamu lempar, yang sakit itu HP-nya, bukan pacarmu. Kedua, kamu melempar HP tidak memecahkan masalah tentang pacarmu selingkuh. Sehingga itu disebut tidak berpikir logis. Boleh sedih, boleh. Tapi apakah tindakan kita itu boleh sedih, boleh marah, boleh emosional, tapi tindakan kita itu harus tetap dikontrol secara logis. Aku belajar lambat dan jujur nggak 100% selalu berhasil gitu. Tapi ya tetap harus dilatih, karena kalau enggak kita rugi double. Balik itu kasusnya Agus, ketika kita memutuskan secara emosional, ya sudah, I will do it for you, perkosa aja aku, kamu kan tambah rugi. Terus kamu lapor ke polisi, orang tuamu tahunya bahwa satu, anakku punya rahasia di aku, dan kamu pasti akan dicecar rahasiamu apa. Kedua, orang tuamu kamu tahu kamu diperkosa, ruginya double. Sekali lagi, aku paham dalam kondisi galau, tapi dalam kondisi galau pun ketika kita terbiasa berpikir logis, dalam kondisi emosional sekalipun, aku yakin kalau kita sudah terbiasa berpikir logis, kita tetap bisa mengambil keputusan yang logis dalam kondisi yang emosional. Itu yang sangat jarang dimiliki oleh orang Indonesia, berpikir logis. Cara ngelatihnya gimana? Aku lupa siapa ya. Hostnya Malaka Project, aku lupa namanya siapa, yang cewek. Itu dia sangat logis dan dia punya kelas itu untuk melatih orang berpikir logis. Dia bilang salah satu caranya adalah orang yang suka matematika itu biasanya berpikir logis. Menyelesaikan masalah-masalah matematika itu melatih kita untuk berpikir logis. Well, kinda true, tapi not necessary true tentu aja. Nggak 100% benar, tapi memang bisa melatih. Tidak 100% tapi bisa melatih.
Jadi aku encourage teman-teman ya untuk membiasakan diri untuk berpikir logis sih sebenarnya. Karena di saat-saat kritis itu sangat dipakai. Lagi-lagi bukannya aku expert ya, karena aku juga tetap harus belajar. Cuma agak mengkhawatirkan karena berpikir logis itu erat kaitannya dengan yang namanya critical thinking atau analytical thinking, dari kemampuan menganalisa. Dan agak mengkhawatirkan ketika kita sebagai orang dewasa itu nggak bisa melakukan analytical thinking, tidak bisa menganalisa sesuatu untuk kemudian akhirnya mengambil keputusan yang tepat itu di semua kehidupan kita. Gak cuma di masalah ketika kita galau dan lain sebagainya tadi, tapi di semua keputusan kita harus mampu melakukan analytical thinking gitu. Jadi ya memang harus dilatih. Bangsa kita itu analytical thinkingnya sangat rendah, critical thinkingnya sangat rendah. Kita cuma terbiasa di pendidikan kita, terutama pendidikan dasar, pendidikan wajib itu, sayangnya karena guru-guru kita itu juga diajarkan seperti itu, walaupun program pemerintahnya itu sudah mencoba untuk critical thinking dengan HOTS ya, high order thinking, itu arahnya ke critical thinking, analytical thinking, tapi karena pengajarnya tidak bisa dan tidak tahu cara berpikir analytical, ya nggak bisa ngajarin kan. Dan itu kayak membudaya turun-temurun gitu. Sangat sulit, tapi harus dicoba. Caranya gimana? Cara termudah yang seperti dikatakan oleh itu adalah berlatih soal matematika, bukan berlatih kumon ya. Kalau kumon itu kan cara cepat, tapi lebih ke soal-soal matematika yang soal cerita. I know you hate it right, walaupun aku cinta banget sama soal cerita. Coba aja berlatih soal cerita SD lah gitu, buat kalian yang mau belajar gimana caranya biar bisa berpikir analitikal ya, biar bisa berpikir lebih logis gitu ya. Aku nggak maksa, but it is really good for us, buat kita. Bukan berarti kalau berpikir logis harus jadi programmer, tapi ya berpikir logis itu akan menguntungkan kita di kemudian hari. Berpikir kritikal, berpikir analitikal gitu ya. Kalau mau berlatih, coba cari soal-soal matematika, soal cerita. Tahu kan? Misal nih soal cerita SD aja, misalnya ibu memiliki satu buah apel. Ibu memiliki 10 buah apel. Kemudian diberikan kepada anak sebanyak 3 buah apel. Kemudian ayah pulang ke kantor membawa 5 buah apel. Berapa buah apel yang dimiliki ibu sekarang? Simpel itu. Itu kan gampang ya, pelan-pelan lah. Karena soal SD sudah ini, coba soal SMP, nanti soal SMA gitu.
Kenapa soal cerita? Karena kemampuan kita di dalam soal cerita itu kan panjang. Kemampuan kita membedakan informasi mana yang penting, mana yang bukan, itu sudah melakukan analisis. Kita menganalisa. Ada 10 kalimat, terus kita milihi gitu ya. Oh, ini informasi yang penting. Oh, ini nggak penting. Yang penting aku simpan. Oh, seperti ini. Itu memilih itu sudah melatih kemampuan analitikal kita. Paham nggak? Itu dulu. Tim Toki itu tim Olimpiade Komputer Indonesia. Itu dia kerjasama dengan Google untuk yang namanya Bebras Challenge, teman-teman. Bebras Challenge itu jalan suluk dari anak TK sampai anak SMA untuk melatih computational thinking. Computational thinking itu berpikir seperti komputer. Komputer itu kan beda logis ya, jadi berpikir logis tadi. Itu soalnya sudah susah. Aku itu masih dengan soal SMP masih mudah. Begitu soal SMA, mikirnya lama banget, susah. Bukan mencari jawabannya yang susah, tapi mencari pertanyaannya yang susah. Mencari sebenarnya clue-clue mana yang penting dan what exactly pertanyaannya itu sebenarnya apa, itu susah. Gitu. Kalau mau bisa cari soal Bebras gitu ya, atau Bebras Challenge Exercise, kalau mau silakan dicari. Itu sangat-sangat menyenangkan kalau buat aku. Kalau aku bilang menyenangkan itu soalnya subjektif, tapi itu melatih banget untuk orang bisa berpikir logis. Sekali lagi, bukan aku kepingin kalian semua jadi programmer, enggak, tapi lagi-lagi karena berpikir logis itu adalah kemampuan yang penting bagi hidup kita. It's a life skill. Contohnya nanti dalam kondisi-kondisi terdesak, kita tetap bisa melakukan ini logis tadi. Contoh gampang. Nanti ya, suatu saat amit-amit, kalau kamu gak punya uang, kamu tinggal punya uang 5.000. Terus kamu bisa memutuskan 5.000 ini mendingan tak buat beli apa? Beli makan atau beli rokok, wes gampang itulah. Itu kan logis ya. Buat rokok, mungkin buat kita yang nggak ngerokok gampang ya, pasti buat makan lah. Tapi buat rokok itu keputusan yang sangat sulit. Mending ngerokok atau mending makan? Berpikirlah logis. Apakah rokok bisa membuat kamu kenyang? Jangan kenyang. Apakah rokok bisa membuat kamu tidak kelaparan? Itu berpikir analitikal kan, menganalisa kan, gitu. Hal yang kecil kayak gitu deh, nanti juga akan berkembang lagi. Misalnya kan mendingan aku nerobos lampu merah atau aku berhenti, resikonya gimana, seperti itu kan. Intinya berpikir logis itu akan sangat berguna buat kehidupan kita dan membuat kita bisa memutuskan hal-hal yang benar
dan baik buat diri kita dalam kondisi apapun. Gitu. Jadi berlatihlah untuk berpikir logis. Terus banyak-banyaklah membaca. Artinya gini deh, banyak-banyaklah curious. I think that's more like it. Kalau kamu baca aja tapi nggak ada curious tuh kayaknya kurang critical thinking nggak sih? So ketika ada sebuah informasi jangan ditelan mentah-mentah. Rasanya dengar informasi, kok ada ini ya? Terus kan ada Google ya, ada ChatGPT. Boleh dong tanya ke ChatGPT, apa ya itu maksudnya? Contoh tadi aku ngomong, ada mandi suci. Penasaran gak? Tanya di Google, di ChatGPT, apa itu mandi suci? Dalam kebudayaan Bali berarti ya, dalam kebudayaan Hindu mungkin. Apa sih itu? Kenapa kok mereka, para korban ini percaya dan mau diajak mandi suci? Apa itu? Be curious about things in your life. Dan carilah informasi yang benar. Jangan begitu dapat informasi langsung ditelan gitu. Termasuk di video ini. Apa yang aku omongin, kalau kamu curious, tanya di Google, ngaco nggak sih mbok ini? Gitu. Lengkapi dirimu dengan informasi-informasi yang benar. Dan kamu harus bisa memilah mana informasi yang benar dan penting untuk disimpan, mana informasi yang benar tapi tidak penting hanya untuk diketahui kemudian dilupakan, mana informasi yang tidak benar untuk kemudian dibuang, di cut off. Itu juga analytical thinking, bukan? Tapi kalau informasimu cuma sedikit, kamu gak bisa milah karena kamu gak tahu pembandingnya yang mana. Jadi silakan cari informasi yang banyak, tapi kamu harus punya kemampuan untuk menganalisa dan menyimpan mana yang penting dan benar buat kamu. Yang gak benar jangan disimpan di otak. Jadinya kalau kamu yang gak benar kamu simpan di otak, jadinya otakmu kebanyakan hoax, mitos-mitos. Contoh, kamu ketemu ada orang bilang misalnya makan Indomie itu gak sehat. Jadi tahu dong, mitos atau fakta. Cari di jurnal kesehatan, cari di website kesehatan kenapa gak sehat dan lain sebagainya. Jangan ditelan mentah-mentah. Itu critical thinking, itu analytical thinking, itu berpikir logis. Dan hopefully kalau kita terbiasa berpikir logis, kita nggak gampang ketipu, teman-teman, dengan orang-orang yang ingin berkeinginan jahat kita, meskipun dalam kondisi mental kita lagi lemah. Ya, apakah mbok nggak pernah ketipu? Pernah dong. Kalau nggak pernah, aku nggak akan cerita. Aku
pernah juga, kan aku udah bilang aku kan orang yang emosional. Waktu itu 2014 mungkin, aku lupa. Dulu Mbok punya sahabatnya Mbok tuh nikah, tapi ternyata dia penipu. Jadi sahabatnya Mbok itu dulu ya, sahabatnya Mbok yang dulu ya, sekarang sih sudah bukan sahabat lagi, itu ditipu sama suaminya sendiri sampai katanya sih berjuta-juta, berpuluh-puluh juta mungkin, dan lain sebagainya. Dan suaminya ini memang manipulatif gitu. Mbok kena jangan salah, kena. Sahabatnya temennya Mbok satu lagi kena juga gitu. Orang gitu, masa itu suaminya sahabat kami, masa iya nggak dipercaya kan? Nggak mungkin gitu. Ketika kena gimana ya, Mbok dibodoh-bodohin sama cowoknya Mbok dulu, dibodoh-bodohin, beneran bodoh-bodohin. Jadi dia bukannya kasihan, dia yang bodoh-bodohin Mbok. Kamu gak berpikir logis, nggak, kamu gampang banget percaya sama orang, bla 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 bla, dibilang ganjen lah dan lain sebagainya. Padahal waktu itu Mbok titiknya caranya adalah, intinya dia mau pinjam duit lah karena ada apa sih, mobilnya nabrak orang atau gimana gitu dan lain sebagainya. Akhirnya aku pinjemin. Wah, dibodoh-bodohin banget. I learn my lesson. Ya sejak saat itu aku nggak mau minjemin duit ke orang. Apapun alasannya sih. Intinya kita belajar dari kesalahan. Kalau bisa belajar dari kesalahan orang. Jadi teman-teman, dari kasus Agus Daksa ini, aku kepingin kita bisa belajar untuk berhati-hati walaupun dalam kondisi emosional, dalam kondisi galau, kita mesti tetap berhati-hati bahwa nggak semua orang itu punya maksud baik. Jadi kalau kamu emang galau, sebaiknya itu ceritalah kepada orang yang tepat, orang yang memang kamu percaya nggak akan membuat hidupmu lebih buruk gitu ya. Jangan sama orang asing. Sorry ya, itu kebodohan berikutnya, mohon maaf. Itu aku nggak bilang kebodohan, itu tindakan emosional yang lain. Tindakan emosional pertama sih curhat ke orang yang asing gitu ya. Kalau kamu memang gak punya teman, gak punya tempat curhat, psikologi. Aku udah berapa kali ngomong soal psikolog ya. Kalau hidupmu memang sangat sepi dan kamu tidak punya teman untuk bisa yang cukup kamu percaya,
Jangan sama orang asing loh. Ke psikolog itu profesional. Kamu bayar untuk itu. Ada juga kok psikolog yang gratisan tuh ada. Silakan ke puskesmas, kalau nggak salah ada. Ditanggung BPJS juga, mungkin aku lupa, tapi ada. Yang murah-murah juga ada. Tapi jangan ke random people gitu. Random new people, random stranger. Orang itu yang aku nggak paham kedua ya. Orang sama temen aja kamu nggak mau cerita, kok sama random people cerita? Itu tindakan emosional yang tidak aku pahami. Yang lainnya gitu. Kalau sama orang tua aja kamu nggak bisa cerita, kok sama stranger people cerita ya? Apa itu tren yang lagi ada di dunia sekarang ya? Orang lebih percaya cerita sama stranger daripada sama orang terdekat. Mungkin sebaiknya kita ubah ya. Kalau memang gak punya teman, gak cukup dipercaya, strangernya sekalian yang profesional gitu. Gitu sih curhatan bu kali ini. Gak penting ya, sudah makanannya gak penting, omongannya juga, tapi semoga penting ya. Aku kepingin sih kita belajar lebih berpikir logis lagi. Beneran sangat penting buat kehidupan kita, kemampuan untuk berpikir logis. Aku benar-benar encourage teman-teman untuk belajar berpikir logis. Gak ada kata terlambat sih. Cara paling gampang tadi, soal matematika, soal cerita matematika. Terus be curious. Kalau ada sesuatu cari tahu yang benar seperti apa. Jangan cari tahu cuma dari satu sumber. Cari tahu dari berbagai sumber, lalu kemudian lakukan kemampuan menganalisa mana yang benar, mana yang salah. Cari di tempat yang valid gitu ya. Jadi cari di website, misalnya kok kesehatan, cari di website kesehatan, jangan di sosmed. Cari sumber-sumber yang valid untuk tahu. Gitu teman-teman, curhat sambil makan kali ini. Sekali lagi ditunggu review makanan-makanan Jepangnya, ditunggu aja ya. Thank you udah nonton, udah nemenin Mbok makan. Udah habis. Makannya biasa aja sih, tapi terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di Mbok Kunyah berikutnya. Jangan lupa tetap kunyah terus. Dadah.